Oke, selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Ya, perkenalkan dulu namanya siapa dan alamatnya di mana ini, Pak? Bapak Suprianto, alamat di Ringin Putih, Desa Ringin Putih, Kecamatan Muncar, Oke. Banyuwangi. Nah, Pak Suprianto ini adalah salah satu pengusaha rumahan ya, Pak? Masih rumahan ya, skala rumahan. Mas. Home industry, Ya. yaitu tentang sabut kelapa ya, Pak ya. Pengolahan sabut kelapa atau manufaktur sabut kelapa. Sabut kelapa. Nah, ini sudah lama, Pak, menggeluti sabut kelapa ini, Pak? Masih pemula, Mas, sekitar mungkin kurang lebih sekitar 3 bulanan lah. 3 bulanan. 3 bulanan ya. Iya. Nah, kok tertarik di sabut kelapa, Pak? Gimana ceritanya, Pak? Itu awalnya dari lihat lingkungan, Mas. Kan lingkungan itu kan sabut kelapa kan melimpah. Istilahnya kayak buang lah di sini. Iya. Jadi kita manfaatkan dengan cara buat sapu ini, Mas. Kok bisa? Dan belajarnya di mana, Pak, kemarin, Pak? Ya, memang ada, kita belajar di Jawa Tengah, di Rembang. Waktu itu ada teman di sana, namanya Pak Wahab, itu di Rembang. Nah, itu kan saya main ke sana, ternyata dia juga produksi sapu dari serabut kelapa. Jadi di sini serabut kelapa banyak, terus kita manfaatkan buat sapu. Ya ternyata kok jalanlah di sini, Mas, untuk sapu. Sama limbah-limbahnya kokopit, kokofiber ini juga laku. Jadi kayaknya gak buang, gak sia-sia lah gitu, Mas. Oh gitu. Jadi waktu itu belajar di Jawa Tengah. Iya. Habis itu dipraktekkan langsung di sini. Langsung praktek di rumah. Kalau mesin-mesinnya ini juga nyontoh dari sana atau beli atau gimana, Pak? Atau ngerakit sendiri? Untuk mesin kita ngerakit sendiri. Di gitu. bengkel bubut sini ada tangga sebelah. Jadi ya pertamanya juga susah, Mas. Susahnya itu kurang gini gitu. Terus akhirnya kita terus cari-cari terus kekurangan apa dari mesin. Akhirnya terus ketemu ya ini, Mas, gitu. Oke. Ini kan berarti pakai listrik ya, Pak ya? Listrik. Ya? Iya. Berarti pakai dinamo. Pakai dinamo. Ini ada berapa mesin ini, Pak? Kurang lebih. Ini ada 5, Mas. 5. Yang 3 untuk apa? Dari pertama itu ya, Pak ya, di belakangnya ya. Yang kotak-kotak itu, teman-teman ya. Ya, yang pertama itu buat ngupas kulit lah, Mas, buat nyerot lah. Ya nanti ada finishingnya yang itu, mesin yang itu. Yang untuk yang satunya untuk finishing sapu. Finishing terakhir lah. Ya, finishing sapu terakhir. Nah, berarti di daerah sekitar Bapak sini untuk sabut kelapa melimpah, Pak? Sabut kelapa melimpah, sedangkan yang produksi kayak gini belum ada, yang belum ada manfaatnya, Mas. Manfaatkan maksudnya itu kan untuk sekarang cuma dipakai untuk bakar genteng, bakar bata gitu. Oh gitu. Jadi untuk bahan bakar aja. Iya. Untuk yang lain belum. Belum. Ya saya masih pertama ini kayaknya, Mas, untuk di sini ya. Dia untuk wilayah Muncar kayaknya yang pertama ini, Mas, gitu. Oke. Ya ada sih teman-teman ya di daerah Banyuwangi, tapi udah besar-besar banget ya, Pak ya. Oh iya, itu skala pabrik, Mas, itu pabrik, ya. Sudah ekspor mungkin lah, mungkin kayak ekspor sana. Tapi kan buat kokofibernya ini, kalau buat sapu kayaknya belum ada untuk buat sapu. Oke. Nah, ini yang diproduksi di sini ada berapa produk, Pak? Ini ada 3. 3. Apa saja? Yang utamanya sapu. Untuk Bristol berarti. Ya, blisternya. Untuk kokofiber ini rencana. Ini masih rencana, masih bikin mesinnya, Mas. Itu rencana buat kaset. Oh, buat kaset. Buat kaset yang kaset jambul itu loh, Mas. Oh iya. Itu. Terus yang ketiga kokopit. Untuk sekarang kokopit masih di mana ya? Masih digunakan untuk tanaman tuh, Mas, bedeng-bedengan. Oh, untuk media tanam. Media tanam untuk bedengan lombok gitu, anggur kan gitu. Terus kalau ya juga ada ya permintaan dari kandang ayam itu ada. Iya. Gitu. Untuk alasnya kan ya, Pak? Iya. Gantinya apa itu? Berambut. Gantinya sekam. Oke, kita fokus satu-satu ya, Pak ya. Untuk Koko Bristol ini nanti dibuat sapu ini berarti? Iya, Koko Bristol langsung buat sapu. Atau ada yang dijual ya Bristol aja? Enggak, belum. Belum ya? Belum. Ini cuma untuk sementara diproduksi
sendiri Mas ya. Diproduksi buat sapu. Tapi memang untuk market sapunya sendiri masih banyak Pak atau gimana? Ya gimana Mas ya? Yang di sini juga pemula, jadi untuk marketnya itu ya sementara masih masarkan sendiri. Masih sendiri ya, kita pasarkan di toko-toko. Ya alhamdulillah bisa jalan Mas. Oh gitu ya. Berarti sempat door to door ibaratnya gitu ya, ke toko, satu toko ke toko yang lain. Ya kalau door to door enggak, jadi kita langsung ke toko-toko, langsung toko gitu. Besar gitu ya. Gitu. Ini belum ada lah, mungkin ya mudah-mudahan lah besok kita dapat buyer yang lebih besar terus mau nampung sapunya kan gitu. Oh gitu. Yang kita harapkan kan gitu ya Mas. Ya. Gitu. Ya siapa tahu ada buyer yang lihat video ini tertarik ya kan? Ya mudah-mudahan Mas. Nah untuk kapasitasnya Pak per hari bisa berapa biji sapu? Untuk sementara ini kan kita juga masih masarkan sendiri Mas ya. Itu ya kita setiap hari produksinya sekitar 50 sampai 60. 50 sampai 60 sapu. 60 sapu ya. Itu sudah sama gagang atau belum gagang Pak? Lah kalau untuk toko sini ya langsung pakai gagang. Langsung pakai gagang. Siap wes, siap pakai wes. Oh gitu ya. Siap pakai. Kalau yang request, ada yang mau request tanpa gagang juga bisa. Bisa. Kalau misalkan ada yang mau beli Bristolnya Pak, dilayani apa enggak? Itu kayaknya mungkin belum Mas. Masih rencana kan apa itu dari mesin mungkin kurang mampu lah untuk mesin, soalnya itu buat produksi sendiri itu sudah gimana Mas ya, itu sudah sehari penuh lah itu buat produksi sendiri. Gitu ya. Jadi kayaknya ke blister mungkin dipakai sendiri untuk blisternya ya. Dari misalkan satu apa ya, kalau Bapak beli bahan bakunya satu truk apa satu pickup atau gimana biasanya? Satu truk Mas. Satu truk ya? Satu truk. Satu truk itu di tonase atau gimana? Atau wis pokok dikira-kira satu truk? Satu truk itu untuk ngisinya itu wis semampunya. Semaksimal truknya berarti ya? Semampunya. Berarti truk standar itu kan ya? Iya, truk standar itu. Nah dari satu truk standar itu menghasilkan berapa, pernah dihitung nggak? Berapa kilo Bristol? Kalau untuk kiloan ini belum Mas. Soalnya kita kan giling satu hari kita pakai langsung kita pakai buat sapu. Giling satu hari langsung kita pakai gitu. Jadi untuk jumlah sapu itu satu truk itu bisa di 1.500-an Mas. 1.500 sapu. 1.500 sapu. Satu truk ya. Gitu. Rata-rata seperti itu ya. Kadang lebih kadang kurang kan gitu ya Pak ya. Jadi satu truk itu berarti habis dalam waktu berapa hari Pak biasanya Pak? Itu ya agak lama Mas. Sampai 1 bulan? 1 bulan ya kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Gitu. Soalnya itu per hari anggap aja 50.000 ya Mas. 50 biji kan? 50 biji per hari. Kalau 1 bulan berarti kan 1.500. 1.500 ya. Berarti kurang lebih ya 1 bulanan ya. 1 bulan. Untuk produksi untuk 1.500 sapu untuk sementara. Nah, dari Koko Bristol kalau untuk sapu itu sendiri ada spesifikasi khusus nggak Pak? Bristolnya harus kayak gimana Pak? Ada memang Mas, memang ya. Seperti apa? Itu kan kita cari yang tepes yang masih basah. Itu memang kualitasnya bagus dari segi warna, terus segi apa itu apa ya Mas ya? Inilah ukuran ya. Ukuran dari segi ukuran itu panjang kan gitu. Dan terus, kuatnya ya Pak. Iya, benar kuatnya. Terus warna itu cerah lah Mas kalau warna kita kalau kita pakai tepes yang masih basah. Yang kering bisa. Cuma kita kan harus pakai rendam. Gitu. Pakai air ya, direndam dulu ya. Jadi yang dimaksud itu bahan bakunya itu masih hijau lah ya Pak. Baru nyumbat lah. Baru sumbatan itu bagus lah. Hasilnya bagus. Hasilnya ya bisa dilihat seperti yang di tangan bapaknya ini. Ini kita shoot. Nah, ini teman-teman, ini kan bisa warnanya coklat ke kuning-kuningan membara gitu loh Pak ya. Menyala lah gitu. Rambut londo Mas. Nah, rambut londo. Rambut Belanda. Seperti ini. Ini untuk tepes atau sabut yang
masih baru sumbatan Iya, ya? masih basah. Masih basah. Oke, nah seperti itu. Nah, kalau untuk ini karena sudah menyangkut bahan baku ya, kita tanyakan bahan bakunya, Pak. Iya, Mas. Bapak memilih nggak harus bahan baku yang kelapa besar semua atau campur sama kelapa kecil atau gimana? Kita nggak memilih, Mas. Soalnya kan lebih gimana, Mas ya? Banyakan di agen-agen kelapa sini kan mintanya itu bersih. Ya. Jadi kita harus ambil semua. Nah, nanti kita proses di rumah, kita ses sendiri di rumah. Gitu. Jadi untuk yang besar-besar, lebih besar, masih basah itu buat sapu. Nanti kalau yang kecil-kecil buat sapu itu kurang maksimal ya, Mas ya. Kita hancurkan, kita buat kokopit. Itu ada mesinnya sendiri. Oh, ada mesinnya sendiri untuk kokopit. Iya, buat kokopit. Jadi kita pilah-pilah lah di rumah, kita pilah untuk tepesnya itu. Iya, iya. Oh, gitu ya. Jadi dari trekan tadi, bahan bakunya tadi itu udah nggak milih-milih udah, Pak ya? Enggak, kalau kita ngambil di agen-agen kelapa itu kita nggak pilih, langsung wes ambil semua gitu. Itu di samping di sana itu memang permintaannya dari agen kayak gitu. Yang kedua itu agennya itu kan kita dapat harga agak miring. Nah, agak miring gitu. Kita nggak pilih-pilih wes, langsung kita angkut semua wes.